Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Bapak Imam Ad-Darqutni tentang peran strategik Raja Abdullah II, pemimpin kerajaan Hashimiyah Yordania, karena di satu sisi Yordania berperan sebagai pengelola tanah wakaf Al-Quds sejak tahun 1994 di bawah Kementerian Wakaf dan Situs Suci Islam Yordania. Ini secara khusus. Tapi di sisi lain juga Yordania bersikap moderat dan tetap memelihara perdamaian di Timur Tengah dengan cara membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sekaligus komunikasi ke berbagai pihak termasuk Amerika Serikat, para pemimpin di kawasan Timur Tengah, bahkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat nih Pak Imam, kan Yordania juga sejak tahun 2004 ya Pak ya, melahirkan konferensi yang namanya The Aman Message atau Risalah Aman, yang waktu itu dibuka secara resmi oleh Raja Abdullah II juga. Nah, konferensi ini kan menghasilkan fatwa intinya tentang kerukunan antar berbagai mazhab di dalam agama Islam, kemudian juga tidak saling adanya kesepakatan untuk tidak saling menyesatkan atau menyebut kafir terhadap sesama muslim yang sudah diakui ajarannya. Hasil konferensi dari Aman Message ini berusaha mencegah keluarnya fatwa-fatwa yang kontraproduktif atau tidak sesuai dengan peran untuk mendamaikan sesama umat Islam. Mungkin harapannya tentu jika internal umat Islam damai, maka dengan kawasan lainnya bisa berjalan harmonis. Nah, kalau pendapat Bapak sendiri, Pak Imam, tentang The Aman Message ini bagaimana Pak? Khususnya peran Yordania sejak tahun 2004 dalam menyerukan toleransi, persatuan antar umat, persatuan antar kawasan. Saya kira kalau boleh dikatakan ya, itu keunikan Jordan itu adalah satu, dia persis diletak bulat sabit daerah konflik. Tapi negara ini paling damai. Jadi dia boleh dikatakan semacam pusat dari perputaran konflik yang ada di sekitar itu. Misalnya di sebelahnya Irak. Nanti ada kemudian di Suriah. Kemudian Lebanon juga, kemudian Palestina, Israel, persis dari konflik. Tapi justru negara kecil ini mampu mengelola internalnya itu tanpa ada konflik sedikitpun, walaupun sangat bermacam-macam, sangat plural dalam baik itu mazhabnya maupun juga haluan-haluan politiknya. Jadi saya kira Mamlakah Hashimiyah ini, jadi kerajaan Hashimiyah ini memang masih memiliki peran karismatik secara sosial dan politik lah itu, dan juga pimpinannya itu memang moderat. Malah kalau boleh dikatakan ya moderat dalam pengertian ini adalah bahwa bisa bicara antara dalam Islam sendiri dengan juga bicara dengan dunia luar Islam, dalam pengertian ini baik Barat, dunia Kristen maupun dia dekat juga dengan Romawi, nggak jauh dari situ juga, ya kan? Nah, ini keunikannya. Jadi ini juga bagaimana bisa mengelola ini, saya kira memang dalam beberapa hal ini dibutuhkan memang figur sentral dalam ini adalah Raja. Dan Raja ini sangat memperhatikan persoalan ini. Nah, kemudian akan halnya tentang lahirnya Aman Message atau Risalah Aman itu, saya kira ini satu bacaan yang jeli ya, di antara sebenarnya ya pasca Perang Dingin selesai di antara tahun 80 atau 79 itu dengan kemenangan revolusi Iran dan juga kekhawatiran eksportasi revolusi Iran itu ke berbagai negara Islam. Sementara pada pihak lain juga mengendurnya juga mulai konfliknya perang Amerika dan perang dingin antara Amerika dan Rusia dengan Rusia sendiri kemudian rontok kan, Uni Soviet waktu itu, Rusia rontok. Nah, ini kekerasan yang bersamaan muncul di berbagai dunia Islam. Afghanistan juga tambah kacau, juga negara Pakistan ada bom lagi, dan yang tertuduh hari ini kelompok-kelompok jihadis ya, atau kelompok jihadis yang lebih terutama lagi adalah haluan yang bersumber dari Iran. Jadi eksportasi Syiisme dan seterusnya. Jadi ini Jordan juga melihat bahwa ini persoalan yang sangat rumit
yang kalau dia tidak tampil lagi, ini saya kira isunya tambah kacau. Maka yang diundang dalam konferensi itu kemudian berbagai ulama-ulama internasional, dan itu dipidatokan secara resmi dalam bulan Ramadan itu tidak salah itu oleh Hakim Agung, ya. Jadi Hakim Agung At-Tamimi namanya. At-Tamimi itu risalah dari kesepakatan itu, deklarasinya itu di dalam khutbahnya. Dan itu persoalan yang krusial adalah di antara akar persoalan di dunia Islam ini adalah soal saling tuduh. Ada soal fundamentalisme itu tuduh dari luar, di dalam sendiri kemudian saling curiga, dan kemudian persoalan juga ekstremisme, yang berkaitan dengan ISIS, Pak, seperti itu. Ya, ISIS belakangan. Jadi sektarianisme baru lah, katakanlah itu sektarianisme. Ya, itu mencairkan ini, maka deklarasi aman atau aman masjid itu sangat krusial, sangat penting sekali. Dan itu sekarang sudah berkali-kali diadakan secara berulang pembahasan itu lagi. Dan pernah saya minta di waktu beberapa bulan lalu, nanti kalau bisa kita katakan itu diadakan di Jakarta dengan lebih internasional, tapi dalam dukungan penuh Jordan, ya. Insya Allah dia jawab begitu. Jadi ini ada dua sekarang perangnya yang dihadapi oleh menuju perdamaiannya oleh peran yang dihadapi oleh Jordan. Satu, sementara sambil mengelola bagaimana konflik antara Israel dan Palestina ini oleh dunia Islam bisa lebih fokus. Maka jangan sampai runyam lah konflik sektarianisme di dunia Islam sendiri. Kalau itu tidak terkelola semua, tambah kacau. Jadi ini juga tema-tema utama yang dibahas oleh kelompok-kelompok Islam di berbagai dunia, khususnya di Indonesia juga. Tema-tema Islam kita ini membahas tentang soal sektarianisme, non-sektarianisme, moderatisme, dan seterusnya. Dan di Malaysia juga Badawi juga kemudian mengeluarkan itu, kemudian Razak, mantan Perdana Menteri Razak juga mengeluarkan juga tentang moderatisme Islam juga, buku itu. Jadi itu semua coba diinternasionalisasikan, dikonferensikan di mana-mana, tapi risalah aman lebih kuat karena apa? Dia melibatkan ulama-ulama dunia di situ. Ada kurang lebih 50 negara Islam dengan ulama-ulama karismatik membicarakan itu. Baik pemirsa, tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Bapak Imam Daruquthni tentang pentingnya risalah aman dan aman masjid sejak 2004 yang terus diperbaharui sampai saat ini, terus dikembangkan dan disebarluaskan ke seluruh dunia Islam. Terima kasih telah menyimak acara ini hingga selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Pak Imam Daruquthni. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.